atas hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah dan tak bernilai ya Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan kami sungguh rindu ya Tuhan untuk melawat Kau jamah Kau bentuk ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadirat kami datang menghadap Engkau ya Tuhan sebagai anak yang haus Tuhan untuk dibimbing dan dibentuk ya Tuhan. Tuntun setiap kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami pasang telinga kami baik-baik Tuhan. Kami pasang hati kami ya Tuhan. Tanamkan setiap hikmat-Mu ya Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Firman ini ya Tuhan akan bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk diajar Tuhan. Kami siap untuk dibimbing ya Tuhan. Tuntun kami Tuhan dan dalam firman-Mu ya Tuhan sungguh menjadi berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Urapi lidah bibirnya Tuhan setiap apa yang diperkatakan Tuhan, setiap apa yang ditaburkan ya Tuhan berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba serahkan ya Tuhan acara CG selanjutnya ya Tuhan ya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, kami siap menerima benih-benih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Masih semangat ya semuanya ya. Siapa yang hari ini siap untuk menerima lawatan dan berkat dari Tuhan? Bisa reaksinya dong. Oke, semuanya harus semangat, oke? Percaya kalau hari ini kita akan mendapatkan rema-rema yang baru dari Tuhan. Oke, kalau sesuai dengan tema hari ini, kita hari ini akan belajar mengenai berdoa, gitu ya. Berdoa itu bukan hal yang asing lagi bagi orang-orang percaya, gitu ya. Itu hal yang sudah sering kita dengar, kita lakukan, dan kita pasti tahu apa itu berdoa. Nah, karena kita semua tahu apa itu berdoa, saya mau tanya nih, apa sih berdoa bagi diri kalian? Saya minta Sofi. Hai Sof, bisa di-unmute? Halo. Halo. Menurut kamu berdoa itu apa, Sof? Berdoa menjalin komunikasi sama Tuhan. Yes. Thank you, Sofi. Sekarang minta tolong Kosam dong. Ya. Ya, berdoa itu apa kok? Berdoa itu sama kayak Sofi. Apa kok? Samanya itu apa kok? Nggak boleh nyontek loh. Berbicara sama Tuhan ya? Iya. Ya. Berbicara sama Tuhan ya aku ya. Ya. Thank you Kosam. Sekarang aku minta yang baru deh. Ingrid. Hai. Bisa di-unmute? Hai. Halo. Apa itu berdoa, Ingrid? Berdoa. Yes. Berdoa itu ya itu bercakap-cakap secara pribadi dengan Tuhan. Amen. Thank you, Ingrid. Jadi nggak ada jawaban yang salah ya. Berdoa itu bisa menjadi salah satu alat komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bersama lebih dalam mengenai berdoa itu apa sih sebenarnya. Dan kita akan belajar berdoa itu dari masternya sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Kita buka di Lukas 11 ayat 1 sampai 2. Lukas 11 ayat 1 sampai 2. Oke, saya minta tolong Ko Peter. Bisa tolong bacakan?
Lukas 11 ayat 1 sampai 2. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Oke. Arti berdoa atau arti doa yang pertama itu adalah sesuatu yang kita katakan dari mulut kita. Seperti ayat yang tadi kita baca, di sini Yesus berkata, apabila kamu berdoa, katakanlah, gitu kan ya. Nah, apa sih yang harus kita ucapkan atau katakan di dalam doa kita? Kita buka di Mazmur 78 ayat 1. Mazmur 78 ayat 1. Dalam Mazmur 78 ayat 1, di sini dikatakan bahwa mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Jadi, hal pertama yang kita ucapkan di dalam doa kita adalah ucapan syukur. Kita itu selalu harus bersyukur ya kepada Tuhan. Kalau kita misalnya masih boleh bangun, kita masih boleh menjalani hari-hari, kita masih boleh bekerja, kita masih boleh bertemu dengan keluarga kita masih mendapatkan kesehatan, itu benar-benar hanya karena kasih karunia Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua yang kita ucapkan di dalam doa kita lihat di Matius 21 ayat 21. Matius 21 ayat 21. Minta tolong Kirina bisa bacakan? Matius 21 ayat 21. Matius 21 ayat 21, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Amin. Jadi yang kedua yang kita ucapkan di dalam doa kita adalah iman kita. Apa yang kita percayai, apa yang kita benar-benar yakini. Seperti yang tadi dibilang di sini adalah kita mengucapkan apa yang kita percaya. Kalau kita percaya gunung itu akan beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Seperti itu. Lalu yang ketiga yang kita ucapkan itu ada di Filipi 4 ayat 6. Minta tolong Celeni. Filipi 4 ayat 6. Halo, Celeni. Ya. Filipi 4 Ayat 6. ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke. Kalau misalnya dari versi NLT-nya, di sini dibilang, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Kalau misalnya kita tadi sudah, yang pertama tadi adalah yang kita ucapkan di dalam doa adalah ucapan syukur. Nah ini yang ketiga yang kita ucapkan adalah tell God what you need. Katakan kepada Tuhan apa yang kita perlukan gitu loh. Tuhan itu memang maha tahu ya, dia pasti tahu apa yang paling kita butuhkan. Tetapi nggak ada salahnya juga bagi kita itu untuk meminta kepada Tuhan, kayak gitu. Sesuai dengan firman Tuhan juga di Matius 7 ayat 7. Di sana dikatakan, Matius 7 ayat 7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Tuhan itu menyuruh kita untuk meminta. Seperti itu. Karena sebentar, sorry aku distract. Oke. Nah, kenapa Tuhan itu berkata kepada kita kalau kita itu perlu berkata-kata di dalam doa kita. Kita buka di Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28. Di sana dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi kita tahu ya, dari ayat ini kita tahu bahwa dari perkataan kita, Tuhan itu menaruh kuasa di atasnya. Apa saja yang kita katakan, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu kita lanjut, arti doa yang kedua. Arti doa yang kedua adalah, doa adalah dasar untuk mencapai hidup yang berkemenangan.
Siapa yang di sini rindu untuk memiliki hidup yang berkemenangan? Bisa angkat tangan. Oke. Dalam hidup kita itu pasti kan rindu gitu. Kalau hidup kita ini berkemenangan, hidup kita ini penuh dengan tujuan, hidup kita ini penuh dengan semangat gitu. Gimana caranya untuk mempunyai hidup yang berkemenangan? Caranya salah satunya adalah dengan berdoa. Melalui berdoa itu, Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk dapat mengalami kemuliaan dan kuasanya. Dalam ayat tadi yang kita baca di Lukas 11 ayat 1 sampai 2, di sana dikatakan bahwa datanglah kerajaanmu. Di situ dikatakan seperti itu kan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita baca lanjutannya lagi. Nah, dari ayat ini kita dapat mengerti bahwa sebenarnya doa itu menghadirkan surga ke dalam dunia. Nah, surga itu seperti apa sih? Kenapa kok dalam doa itu bisa menghadirkan surga ke dalam dunia? Kita buka di Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Minta tolong Ko Hadi. Halo Ko Hadi. Oke, saya pilih yang lain aja ya. Ko Andrew, minta tolong Ko Andrew. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Di mana tadi? Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Bentar ya. Oke. Atau di chat room kok. Di chat room ada kok. Satu sampai 6 ya. Iya. Wahyu 21, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi perkabungan, atau natap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Oke, amin. Jadi dari ayat ini kita dapat tahu gitu ya, surga adalah tempat yang penuh dengan sukacita. Tidak ada ratap, tidak ada tangis, tidak ada kesedihan, ada kemenangan, kelepasan, kelimpahan, tidak ada susah payah. Dan itu juga yang akan terjadi di bumi ketika kita berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita mendatangkan surga ke dalam bumi. Seperti itu. Lalu kita buka di Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayat 15. Agak banyak ayatnya, nggak apa-apa ya. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, apabila kita itu melalui doa, kita itu diberikan kemampuan, maafkan ya, karena saya harus sedikit menyontek. Oke. Jadi dari Kolose 2 ayat 15 ini, caranya kita untuk hidup berkemenangan dan penuh tujuan, itu sampai di mana iblis itu nggak bisa berkuasa lagi atas kehidupan kita adalah dengan berdoa.
Dengan berdoa, kita itu dapat melucuti setiap kuasa-kuasa iblis di dalam kehidupan kita. Melalui doa, kita itu menerima kuasa, kita juga dapat berkomunikasi dengan Tuhan, seperti yang tadi jawaban dari kalian semua. Dan kita itu juga dapat membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Kita akan semakin mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita itu tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, iblis itu tidak bisa lagi mempermainkan kita. Dan kita itu dapat mengalahkan iblis. Nah, dengan kita itu mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita itu dapat menemukan solusi dan jalan untuk tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Dan kita itu juga dapat disegarkan kembali, dipenuhi kembali, disembuhkan, bahkan diselamatkan melalui doa kita. Nah, sedikit sharing ya. Beberapa waktu yang lalu, sesuatu terjadi di dalam kehidupan saya, dan untuk pertama kalinya dari sekian lama saya berjalan di dalam Tuhan, itu keadaan masalah itu membuat saya itu sangat tertekan dan sampai saya itu sesak nafas gitu. Terus habis itu saya tuh sampai kayak curhat sendiri gitu ya sama Tuhan. Ya ampun Tuhan, ini udah lama banget gitu loh, aku nggak merasakan seperti ini kayak gitu. Sampai rasanya saya tuh kayak susah banget untuk ya saya nggak tahu apa kalian pernah mengalaminya seperti ini gitu, ketika keadaan tuh begitu menekan sampai kalian tuh nggak bisa seperti kayak susah gitu untuk melakukan sesuatu. Saya tuh nggak tahu harus ngapain. Terus saya itu akhirnya memutuskan untuk menarik diri dari pelayanan saya dengan alasan, oke, aku mau cek hati dulu. Aku mau tahu kenapa masalah ini begitu menekanku, kenapa masalah ini bisa mengencangkan hatiku seperti itu, mengencangkan hidupku maksudnya. Nah, terus habis itu, dan saya sekarang mau mengatakan kepada Anda bahwa menarik diri tidak akan membuat Anda menemukan why. Menarik diri itu nggak akan membuat Anda menemukan kenapa Anda mengalami ini dan lain sebagainya. Tapi justru yang dapat membuat Anda bangkit, yang dapat membuat saya bangkit adalah ketika saya tetap mulai untuk berdoa dan press on dalam hadirat Tuhan. Kayak gitu. Dalam satu titik, dalam satu waktu, saya itu waktu adik saya pergi, saya memutuskan untuk saat teduh. Dan waktu saat teduh itu, saya benar-benar nyembah Tuhan. Saya pakai gitar saya yang semampunya, yang amatiran itu, saya genjreng-genjreng gitu kan ya. Lalu saya mulai memperkatakan firman-firman Tuhan. Saya mulai perkatakan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saya. Rasanya waktu saya melakukan itu rasanya seperti kayak orang gila gitu loh. Di sisi lain berkata, gendeng tak kamu gitu loh ya. Apa yang kamu alami itu seperti ini kayak gitu. Gak ada harapan istilahnya kayak gitu. Nggak ada kayak nggak ada jalan keluar. Ini sudah mustahil dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi saya terus menyembah, saya perkatakan firman kayak gitu. Lalu terus habis itu yang saya lakukan kedua, saya mulai mendengarkan firman-firman Tuhan, mulai mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Dan yang anehnya, khotbah yang saya dengarkan, yang menguatkan saya itu bukan khotbah-khotbah tentang mujizat, tetapi yang menguatkan saya adalah khotbah-khotbah mengenai visi Tuhan, revival, lalu penginjilan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, yang saya mau katakan pada Anda hari ini bahwa ketika masalah itu berat, ketika hidup Anda mengalami sesuatu goncangan, ketika kelihatannya mustahil apa yang ada di depan Anda, tetaplah kita itu press on, tetaplah kita itu berdoa, tetaplah memiliki visi, karena dengan kita melakukan itu semua, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan. Dan sesuai yang tadi dikatakan di atas, bahwa sebelumnya kalau misalnya kita mengerti kehendak Tuhan, maka mungkin masalah itu belum berlalu dari dalam kehidupan kita. Mungkin masalah itu belum selesai dalam kehidupan kita, tapi kita bisa disegarkan kembali, kita bisa dipenuhi kembali, kita bisa dipulihkan, sikap hati kita bisa berubah. Kayak gitu. Lalu kita buka di Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Bisa minta tolong Ko Ivan? Bentar, nunggu chatnya. Tak baca dulu ya. Oke. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Ayat 10,
Pada akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Oke, ketika Amin. kita berdoa, Rasul Paulus di sini berkata bahwa ketika kita berdoa, kita itu harus memakai seluruh perlengkapan Allah. Karena apa? Karena yang kita lawan itu bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara. Dan peperangan yang kita hadapi itu adalah peperangan yang seumur hidup. Selama kita di dunia, kita pasti menghadapi sebuah peperangan. Seperti itu. Kita buka di Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi di sini katakan bahwa selama kita di dalam dunia, kita pasti mengalami sebuah penganiayaan atau masalah atau pencobaan apapun itu. Nah, Rasul Paulus di sini benar-benar menyadari di ayat yang Efesus tadi bahwa begitu besarnya kuasa doa dan betapa pentingnya kita untuk berdoa untuk memperoleh sebuah kemenangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita ingin hidup yang berkemenangan, mulailah dari berdoa. Berdoa itu juga memahkotai kita dengan kuasa dan otoritas. Di Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Minta tolong ke Kevin dong. Ada di chat, bisa langsung baca chat. Kejadian 1 nih ya. Halo. Iya, iya betul. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, amin. Kita diciptakan untuk berkuasa. Dengan kata lain, Tuhan itu memberikan kita Tuhan itu rindu untuk memberikan kita kemenangan di dalam segala aspek kehidupan kita. Berkuasa itu seharusnya menjadi kesadaran utama kita. Tuhan memberikan kuasanya dalam kehidupan kita, dan ketika ketika kita itu hidup dalam kesadaran tersebut, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan berjalan, bergerak, merespon selaras dengan tujuan dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dengan memiliki kuasa Allah, kehidupan kita itu kita itu bisa berkata kepada apapun yang kita hadapi bahwa dengan Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Seperti itu. Lalu yang ketiga, doa adalah proses ilahi untuk mempersiapkan kita menerima promosi. Nah, promosi itu bukan hanya bisa terjadi di dalam kehidupan alami kita, yang kita bisa lihat sekarang, misalnya promosi pekerjaan, seperti itu. Bukan hanya di situ saja, tapi promosi itu juga bisa terjadi di kehidupan spiritualitas kita. Ketika kita berdoa, Tuhan itu membawa kita bergerak dalam dimensi kuasa dan otoritas yang baru. Tapi ketika Tuhan membawa kita masuk dalam dimensi yang baru, level yang lebih tinggi lagi, maka secara otomatis kita itu akan menghadapi sebuah perlawanan. Karena iblis itu pasti nggak senang kalau kita itu dipromosikan oleh Tuhan. Seperti itu. Nah, karena iblis itu nggak senang, pasti ada perlawanan kan ya. Dan yang dapat kita lakukan ketika kita menghadapi serangan iblis itu adalah dengan memutuskan dengan bijak. Kita buka di Ayub 22 ayat 28. Ayub 22 ayat 28. Oke. Melalui doa kita sorry ya, tadi kata ya, di sini. Oke, Ayub 22 ayat 28, kamu akan memutuskan masalah dan hal itu akan ditetapkan bagimu dan terang akan bersinar di jalan-jalanmu. Betul ya? Oke.
Apabila kita memutuskan sesuatu untuk berbuat sesuatu, maka itu akan tercapai di dalam kehidupan kita. Nah, kita itu harus bijak dalam memutuskan apapun di dalam kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan. Ketika iblis itu menyerang kita, yang dia kejar itu adalah kuasa dan otoritas kita. Dia tuh pasti mengejar apa yang dia takuti, seperti itu. Dan dia tuh paling takut kalau misalnya orang-orang percaya itu mengerti kalau di dalam kehidupannya mereka diberi kuasa dan otoritas oleh Tuhan. Dan ketika orang-orang percaya itu sadar kalau mereka memiliki kuasa dan otoritas, maka orang-orang percaya ini akan dapat dengan mudahnya mengalahkan iblis, tidak tertipu dengan tipuan iblis. Di Lukas 10 ayat 19, itu dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi, harusnya bukan kita yang loyo karena iblis, tetapi harusnya di mana ada anak Tuhan berada, iblis itu yang jauh dari sana. Nah, penting untuk kita menyadari ketika kita berdoa, iblis itu akan datang untuk mengacaukan dengan berbagai cara, misalnya dengan masalah, dengan kekurangan, dengan perasaan-perasaan yang tidak penting, dengan perasaan yang tidak berharga, dan lain sebagainya. Apalagi ketika Tuhan itu sedang mempromosikan kehidupan kita, misalnya kita sedang dipercayakan dengan pelayanan yang lebih lagi di dalam pekerjaan Tuhan, iblis itu akan berusaha bernegosiasi dengan kita. Karena itu, kita itu seharusnya jangan tertipu gitu ya dengan negosiasi iblis itu tadi. Kita buka di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11, minta tolong Cik Ena. Sebentar ya. Oke, Cik. Matius berapa? Bentar aku buka sendiri aja. Ayat 1 sampai 11. Oke, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu untuk berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke. Kisah ini pasti bukan kisah yang asing ya bagi kita ketika Tuhan dicobai di padang gurun seperti itu. Saat pada kisah ini, itu Yesus akan mendapat promosi dari Allah untuk dia itu dipakai lebih lagi, untuk menyembuhkan banyak orang sakit, membangkitkan orang mati, dan bahkan menyelamatkan kehidupan manusia dari dosa, dari maut, seperti itu. Nah, ketika Yesus mau dipromosikan, iblis berusaha untuk bernegosiasi dengan Yesus. Tapi yang ditawarkan iblis itu tidak sebanding dengan apa yang Yesus miliki. Ketika iblis menawarkan kekuasaan, Yesus itu telah memiliki kuasa atas segala yang ada di bumi dan di surga. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika iblis itu berusaha bernegosiasi dengan kita, sadarilah bahwa kita itu sudah memiliki segalanya, kayak gitu. Iblis itu tidak selalu datang dengan sesuatu yang jelek gitu loh. Karena ketika dia datang dengan sesuatu yang jelek, kita pasti otomatis langsung akan menengking dia pergi.
Tetapi kadang iblis itu datang kepada kita dalam bentuk sesuatu yang kelihatannya baik seperti itu. Misalnya kesembuhan. Sedikit sharing, waktu saya kemarin sempat jatuh dari sepeda dan kaki saya terkilir pergelangannya. Lalu saya harus pakai kruk saat berjalan. Lalu orang kantor saya menawarkan gitu loh. Dia bilang gini, kamu mau tak berobat? Ini ada orang kantor kita yang dulu keseleo juga, itu berobat di tempat ini. Dan itu bisa sembuh kok, dia bilang gitu. Tapi nanti kamu harus minum minuman yang sudah didoa-doain, dia bilang gitu. Nah, itu kan kesannya baik ya. Dia menawarkan sebuah kesembuhan kepada kita, tetapi melalui sesuatu alternatif yang kita tahu itu nggak sejalan dengan firman Tuhan. Padahal kita ini sebenarnya kalau kita tahu di dalam kehidupan kita sudah punya bilur-bilur Yesus. Bilur-bilur Yesus itu sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit di dalam tubuh kita, kayak gitu. Dan bilur-bilur Yesus itu sangat berkuasa, jauh lebih berkuasa dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi waktu itu saya menolak dengan halus dan tanpa menyinggung kayak gitu ya. Dan apa yang terjadi? Kaki saya itu sembuh jauh lebih cepat dibandingkan orang yang minum minuman itu. Sampai orang-orang kantor itu berkata, wah cepet juga ya kakimu sembuh normal ya, bisa jalan lagi kayak gini, kayak gitu. Nah kita tahu gitu loh, kuasa Yesus itu jauh lebih berkuasa dibandingkan apapun. Jadi kita tuh jangan tertipu. Kalau misalnya iblis itu mau tawarkan kita sebuah kekuasaan gitu, tapi dengan menjatuhkan orang lain, jangan tertipu gitu loh. Karena di dalam kehidupan kita ini sudah memiliki kuasa. Kita ini anak Tuhan kok. Kita nggak perlu kuasa-kuasa lain atau pengakuan-pengakuan lain. Karena kita ini anak raja kok. Kita sudah memiliki segalanya di dalam kehidupan kita ini. Lalu, nah, ketika kita itu diperhadapkan dengan sebuah negosiasi spiritual, kita itu harus dapat melihat siapa sih yang membuat kesepakatan ini sebenarnya, kayak gitu. Nah, caranya gimana kita itu untuk melihat siapa di balik setiap kesepakatan yang terjadi? Yaitu dengan kita berdoa. Karena dengan kita berdoa, kayak seperti yang dibilang sebelumnya tadi, ketika kita berdoa, kita itu berkomunikasi dengan Tuhan, kita itu membangun hubungan dengan Tuhan, dan semakin lama, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita itu semakin peka terhadap apa yang Tuhan ingini, kita semakin peka terhadap isi hati Tuhan, kita semakin peka, semakin bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, kayak gitu. Dengan berdoa, kita tuh dapat dengan gamblang untuk menolak tawaran iblis di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah bersepakat dengan negosiasi iblis, tapi kita harus benar-benar peka terhadap apa yang ada dalam kehidupan kita dan memutuskan secara bijak apa yang dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, doa itu adalah identitas kita. Di 2 Petrus 1 ayat 2-4. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpah kamu oleh pengenalan akan Allah, akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Melalui doa, Tuhan itu menunjukkan siapa sebenarnya diri kita. Identitas sejatinya kita itu siapa. Di sini dikatakan bahwa identitas sejatinya kita itu adalah kudus, berkuasa, bagian dari kodrat ilahi. Dengan kata lain, kita ini serupa dengan gambaran Allah. Karena memang kita itu diciptakan serupa dengan gambarnya. Ketika kita itu menyadari siapa diri kita sebenarnya, apapun yang dikatakan orang lain tentang kita, itu tidak akan pernah menggoncangkan kita. Karena kita tuh tahu siapa kita sebenarnya, bahwa kita ini adalah gambaran dari rupa Allah. Melalui doa, kita itu diberikan kemampuan untuk belajar siapa diri kita sebenarnya. Bahwa kita itu memiliki sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita. Lalu yang kelima, doa itu bukanlah aktivitas, tetapi tanggung jawab. Di 2 Tawarik 7 ayat 14, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dalam doa, kita itu harus datang selalu dengan hati yang haus dan lapar. Kita itu dalam doa harus datang dengan penuh ekspektasi, penuh harapan. Kita penuh keyakinan bahwa doa kita itu akan terjadi. Di Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa itu memiliki hasil yang spesifik dan konsisten. Jadi dimanapun kita berdoa, bagaimanapun situasi kita saat berdoa, percaya bahwa doa itu pasti berfungsi. Tidak peduli siapa yang berdoa. Doa itu bekerja bukan hanya ketika Ko Philip yang berdoa. Doa itu bekerja bukan hanya ketika Pastor Joseph Prince yang berdoa. Tetapi doa itu bekerja ketika setiap kita anak-anak Tuhan itu berdoa. Karena Tuhan memberikan kuasa bukan hanya kepada Pastor Philip. Tuhan memberikan kuasa bukan hanya kepada Pastor Joseph Prince. Tapi Tuhan memberikan kuasa pada setiap kita yang percaya kepadanya, setiap anak-anaknya. Karena itu siapapun kita, ketika kita berdoa, maka sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Di Lukas 18, ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan saja. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan memberikan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika saat ini kondisi kita tidak kunjung-kunjung mendapat jawaban, tidak kunjung-kunjung ada jalan keluar, tidak kunjung-kunjung ada pembebasan, terus kita itu press on kepada Tuhan. Terus kita itu berdoa, jangan jemu-jemu gitu. Kalau misalnya Pastor Cindy Trim di salah satu khotbahnya itu berkata, berapa kali kita harus berdoa. Itu ada ayat, saya lupa di ayat mana ya. Rasanya Rasul Paulus yang bilang kita itu harus berdoa setiap saat gitu loh, setiap waktu. Jadi jangan menyerah dulu, jangan kapok dulu dengan permasalahan yang ada. Tapi kita itu harus terus berdoa. Karena percayalah ketika kita tekun berdoa, kita terus konsisten berdoa, sesuatu itu akan terjadi. Tuhan akan segera menjawab segala permasalahan di dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, doa itu adalah kuasa Roh Kudus. Doa adalah cara di mana kita mendapat penyediaan dari Roh Kudus. Kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita berdoa, kita itu mendapatkan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita, dia akan memberikan kuasa kepada kita. Tubuh kita akan disegarkan kembali. Kita juga akan mendapatkan ekstra keberanian, ekstra hikmat, ekstra penghiburan, ataupun ekstra energi untuk kita itu dapat terus berjalan maju. Nah, kita dapat senantiasa gitu loh datang kepada Roh Kudus itu yang menjadi sumber dari segalanya. Ada quotes berkata, less prayer, less power. More prayer, more power. Semakin kita itu banyak berdoa, maka doa kita itu akan semakin berkuasa. Semakin kita itu sedikit berdoa, maka doa kita itu lebih bukan kurang kuasanya doa kita jadi kayak ya tau lah ya maksudnya. Semakin kita banyak berdoa, doa kita itu lebih powerful. Makanya ada hamba Tuhan itu berkata, lebih baik aku berlama-lama di dalam hadirat Tuhan dan sebentar
bersama iblis daripada aku harus sebentar di dalam hadirat Tuhan dan aku berlama-lama dengan iblis. Semakin kita itu sering menghabiskan waktu untuk berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, benar-benar mencari hadirat Tuhan, maka sekali aja kita ngomong iblis pergi, maka iblis itu akan pergi dari dalam kehidupan kita. Seperti itu. Nah, kemarin siapa yang di sini ikut ibadahnya Tel Adrian Sarwono? Pasti semua ikut ya. Di sana Pastor Adrian Sarwono itu menjelaskan mengenai dampak doa. Ko Adrian menjelaskan melalui kisah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu berdoa di Taman Getsemani. Saat Yesus itu mau berdoa di Taman Getsemani, itu Tuhan Yesus itu menghadapi situasi yang sangat sulit dan sangat menekan di dalam kehidupannya, di mana ia itu akan diserahkan untuk disalibkan. Istilahnya dia akan diserahkan untuk dibunuh, seperti itu. Nah, itu adalah situasi yang sangat menakutkan bagi Yesus sendiri. Tetapi di kondisi seperti itu, Tuhan Yesus itu memilih untuk keluar dari kehidupan sehari-harinya dia keluar kota untuk mencari tempat yang tenang dan berdoa. Jangan biarkan keadaan kita ini, seperti apapun keadaan kita, sesulit apapun keadaan kita yang kita alami saat ini, yang kita hadapi saat ini, itu membuat kita itu berhenti berdoa. Karena Yesus sendiri saja ketika ia menghadapi sesuatu yang sulit, sesuatu yang begitu berat, dia pergi untuk berdoa. Nah, apa sih dampak doa dalam kehidupan kita melalui kisah Yesus? Yang disampaikan Ko Adrian Sarwono kemarin, itu ada 5 dampak. Yang pertama adalah penghiburan. Hidup Yesus di cerita ini, itu seperti seakan-akan tidak tenang gitu ya, sedang kacau. Di Markus 11 ayat 24, itu dikatakan bahwa hati Tuhan itu sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Nah, mungkin saat ini kehidupan kita itu seperti benar-benar menekan, gelap, kayak nggak ada harapan. Rasanya sudah kayak pingin mati aja gitu ya, kayak terlalu saking beratnya dan lain sebagainya. Tapi kita itu harus seperti Yesus. Kita itu datang ke dalam doa. Karena di dalam doa itu kita akan mendapatkan sebuah penghiburan. Di dalam doa kita akan mendapatkan kekuatan. Kita tuh harus dengan sengaja untuk masuk ke dalam doa, mencari hadirat Tuhan. Jangan kita tuh mencari penghiburan di tempat lain. Kalau biasanya kecenderungan kita ketika kita menghadapi situasi yang berat, situasi yang menekan, kita itu larinya adalah mencari penghiburan yang lain. Misalnya seperti makan atau nonton Korea. Siapa yang di sini suka nonton Korea? Terus habis itu kita itu juga misalnya apa ya, nyari penghiburan, mungkin ada yang ekstrim, itu mereka akan dugem dan lain sebagainya. Ya, Ingrid, kita sama-sama penggemar Korea. Terus habis itu nah, di sini tuh Ko Adrian kemarin mengatakan kalau misalnya jangan kita itu ketika menghadapi masalah kita tuh malah lari ke dalam sebuah mencari penghiburan yang lain seperti itu. Nah, Murdoch berkata, depression will always follow any decision to avoid priority. Kemute. Oke, sorry, kemute. Sampai mana tadi aku? Mike Murdoch itu berkata, depression will always follow any decision to avoid priority. Depresi itu selalu diikuti dengan keputusan untuk menjauhi prioritas. Nah, apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita? Tentunya yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Ketika kita mengalami misalnya kesusahan, tertekan, apapun itu di dalam kehidupan kita, atau sampai kita mengalami depresi atau apapun, jangan pernah kita itu lari menjauh dari apa yang menjadi prioritas kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi semakin kita mengalami masalah, semakinlah kita dengan sengaja datang kepada Tuhan, benar-benar mencari hadirat Tuhan, karena hanya disitulah ada pelepasan bagi kita, ada kemenangan bagi kita, ada jawaban bagi kita. Lalu yang kedua, yang dampak dari doa adalah perlindungan. Di Lukas 22 ayat 40. Di sana dikatakan berdoalah supaya jangan jatuh di dalam pencobaan. Di sini dengan kata lain bahwa di dalam doa itu ada perlindungan
Tuhan. Pencobaan itu pasti melewati kehidupan kita. Dan agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan itu, senjatanya adalah dengan kita berdoa. Di 1 Korintus 10 ayat 13, 1 Korintus 10 ayat 13, bisa minta tolong. 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan ketika Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Oke, amin. Nah, jika kita itu berdoa, maka kita tidak akan jatuh di dalam pencobaan. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus gitu ya. Waktu dalam kisah tadi Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia mengajak murid-muridnya berdoa. Tetapi apa yang terjadi? Murid-muridnya tidak berdoa, malah tertidur seperti itu ya. Nah, ketika murid-muridnya tidak berdoa, ketika Yesus disalibkan, mereka akhirnya jadi jatuh di dalam pencobaan, di mana mereka akhirnya lari dan meninggalkan Tuhan seperti itu. Dan di saat itu yang tidak jatuh dalam pencobaan hanya Tuhan yang melewati tanpa tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kita tuh harus terus berdoa. Untuk apa? Supaya kita itu tidak jatuh di dalam pencobaan. Karena di dalam doa kita diberikan kekuatan, kita diberikan hikmat, kita diberikan kuasa seperti itu. Lalu yang ketiga adalah dampak dari doa adalah hikmat. Di Lukas 22 ayat 41 sampai 42. Nah, di dalam ayat ini, kalau misalnya nanti kita baca, sekalipun dalam keadaan yang tertekan, Yesus itu tetap memanggil Allah itu ya Bapakku. Nah, banyak dari kita, ketika kita menghadapi situasi yang menekan, ketika kita sudah stres, kita sudah nggak tahu apa yang harus kita lakukan adalah kita menjauh daripada Tuhan. Yang kita lakukan adalah kita mempertanyakan, sebenarnya Tuhan ini seperti apa sih? Apakah Tuhan itu mengasihi aku? Apakah Tuhan ini peduli kepadaku? Kita mulai mempertanyakan hubungan kita dengan Tuhan, dan kita mulai curiga dengan Tuhan. Nah, Bapa, Tuhan itu sendiri, tetaplah Bapa dalam segala keadaan. Dalam mau keadaan kita baik, dalam keadaan kita sukar, Dia itu tetap Bapa. Nah, saat kita itu menjaga hubungan dengan Tuhan, dari sana akan muncul hikmat. Ketika kita itu merasa buntu, tidak ada jalan lain, kita itu harus datang kepada Tuhan, tanpa kita itu curiga kepada Tuhan. Maka dari situ kita akan mendapatkan hikmat. Tuhan itu akan memberikan kita semua alternatif yang ada, dan Dia akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Nah, tapi jalan yang terbaik bagi kita menurut Tuhan, bukan menurut kita. Seperti itu. Nah, yang keempat, yang bisa dampak yang kita dapatkan dari doa adalah penyelarasan. Yang pertama diubahkan saat kita berdoa itu bukan situasi kita, tetapi sikap hati kita. Hati kita ini jadi selaras dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tetapi sama seperti Yesus, Yesus menyerahkan kembali apapun yang terjadi itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hatinya menjadi selaras dengan hatinya Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Jika ada yang masih belum selaras dengan hati Tuhan, sebaiknya kita itu terus datang kepada Tuhan sampai hati kita itu bisa selaras dengan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sendiri itu berdoa kepada Tuhan itu sampai 3 kali. Jadi yang pertama dia tanya kepada Tuhan, Tuhan bisakah cawan ini berlalu daripadaku? Sudah selesai, dia datang lagi kepada Tuhan, Tuhan, bisakah cawan ini berlalu kepadaku? Sampai akhirnya ketiga kali dia datang kepada Tuhan, dan hatinya selalu selaras dengan Tuhan, di mana terjadilah kepadaku tapi jika bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Tuhan berkata seperti itu. Lalu yang kelima yang kita bisa dapatkan dari doa, dampak dari doa itu sendiri adalah mendapatkan kekuatan. Di Lukas 22 ayat 43 itu ceritanya di mana malaikat akhirnya menampakkan diri kepada Tuhan dan berkata bahwa I am with you, gitu kan ya, menyampaikan pesan Allah kalau misalnya Allah itu beserta dengan Tuhan dan memberikan kekuatan. Mungkin jawaban Tuhan itu tidak selalu sesuai yang dengan kita inginkan atau penyelesaian masalah kita. Tapi jawaban Tuhan itu juga bisa merupakan
sebuah kekuatan bagi kita untuk kita itu melalui setiap masalah yang ada di depan kita. Sebuah kekuatan bagi kita untuk kita itu terus berjalan maju menghadapi apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa doa itu bukan hal yang sepele. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kadang kita tuh capek ketika pemimpin rohani kita atau siapa yang kita ajak curhat terus bilang, ya sudah kamu berdoa aja gitu kan ya. Kadang itu ada kita yang merasa kayak risih, doh aku ini punya masalah, tapi ketika aku curhat kok selalu disuruh doa kayak gitu kan ya. Tapi percayalah gitu loh, kalau doa itu sebenarnya adalah dasar dari setiap kehidupan kita. Itu benar-benar doa itu benar-benar berkuasa. Doa itu bukan sesuatu yang main-main. Karena di dalam setiap doa kita, Tuhan itu menaruh kuasa di atasnya. Ada kuasa Tuhan. Dan percayalah setiap apa yang kita ucapkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi setiap apa yang kita ucapkan, Tuhan itu mendengar setiap perkataan kita. Mungkin jawabannya itu enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi percayalah kalau Tuhan itu tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan itu tahu apa yang yang terbaik lah pokoknya, yang bisa membuat kita itu lebih bertumbuh, membuat kita itu lebih sukses, membuat kita itu lebih berhasil. Dan kita itu harus mempercayakan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi apapun yang ada dalam kehidupan kita saat ini, jangan menyerah, jangan putus asa, walaupun itu susah atau mungkin berat untuk dijalani, tetap percaya, tetap berdoa, tetap mencari hadirat Tuhan, karena kita tahu pada ujung-ujungnya yang terjadi adalah kemuliaan. Sebelum selesai, sebelum saya serahkan lagi ke Andi, ayo kita berdoa sama-sama, boleh ya? Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan kami datang Tuhan, pribadi demi pribadi Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan saat ini Tuhan Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan kami mau membawa setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang peduli terhadap kami. Engkau Allah yang mengerti setiap kebutuhan kami. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini Tuhan, Engkau ada Tuhan, dan Engkau bersama dengan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Di dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau selalu memperdulikan kami. Kami tidak pernah menjadi yatim piatu Tuhan di dalam Engkau Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa setiap kehidupan kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, kalau misalnya saat-saat ini Tuhan kami mengalami sesuatu yang susah, sesuatu yang berat Tuhan. Mungkin kami sudah tidak tahan lagi Tuhan. Mungkin kami sudah tidak kuat lagi menghadapinya Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Roh-Mu itu yang datang Tuhan. Roh-Mu itu Tuhan yang memeluk setiap kami Bapa. Biarlah kasih-Mu itu mengalir di dalam kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu itu benar-benar memenuhi
di setiap relung kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan di dalam Engkau Tuhan ada kekuatan yang baru. Kami tahu Tuhan di dalam Engkau ada pengharapan yang baru. Kami tahu Tuhan mujizat-Mu itu akan terjadi saat ini juga Bapa. Engkau Tuhan yang akan memulihkan kondisi kami. Engkau Tuhan yang akan memulihkan hati kami. Memulihkan setiap apapun yang dalam kehidupan kami yang mungkin menurut kami itu mustahil. Menurut kami itu tidak mungkin. Menurut kami itu sudah tidak ada jalan lagi Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Tuhan, aku mau menyerahkan setiap Tuhan orang-orang yang mengikuti CG pada malam hari ini Tuhan. Aku tahu Tuhan bahwa Engkau memiliki rencana yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan Tuhan. Setiap orang demi orang yang ada mengikuti CG pada malam hari ini Tuhan. Aku tahu Tuhan, kuasa-Mu itu akan turun dan tercurah bagi mereka Tuhan. Setiap apapun yang mereka harapkan, bahkan di dalam hati mereka yang terdalam Tuhan, yang tidak semua orang tahu Tuhan, Engkau tahu Bapa, dan Engkau yang akan melakukannya bagi mereka menurut kehendak-Mu Bapa. Engkau akan memberikan terobosan demi terobosan, keselamatan demi keselamatan, kesembuhan demi kesembuhan. Kami akan melihat glory-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka Bapa, dan kami percaya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu, kami tahu Tuhan, bahwa kami telah menerima mujizat yang daripada-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan kepada-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam setiap apapun dalam kehidupan kami. Kami mau berkata bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan atas segalanya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau menjaga kehidupan setiap kami. Engkau Tuhan menopang kehidupan setiap kami. Tidak ada satupun dari kami yang dibiarkan jatuh tergeletak. Tapi setiap kami akan bangkit kembali Tuhan. Mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan pengharapan Tuhan. Roh yang baru akan Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Engkau akan menyegarkan Tuhan jiwa kami Bapa. Dan kami akan merasakan kasih-Mu Tuhan sekali lagi Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan sekali lagi Bapa. Dan kami mau serahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk Engkau berkuasa secara bebas, bertindak secara bebas. Apapun yang Kau ingini, kami tahu itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas segalanya yang kami percaya kami sudah menerima mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom. Shalom semuanya. Waduh, kok anu banget. Yang ini sini tak matikan. Oke, shalom semuanya. Aku hanya menambahkan sedikit saja. Tadi Kak Talita juga sempat membahas tentang hakim yang lalim. Kita tahu kalau misalkan kita ini disuruh untuk perumpamaan itu adalah kita ini disuruh untuk terus berdoa. Pertama karena kenapa sih orang Kristen tuh kok seakan-akan harus berdoa? Kan Tuhan itu sebenarnya tahu toh sebenarnya kebutuhan kita itu apa, keperluan kita itu apa. Sebenarnya kan Tuhan itu cukup tahu gitu loh. Tapi satu hal, karena doa itu adalah senjata kita. Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Doa karena kita ini berdoa, yaitu kita ini sama Tuhan, kita ini yang kita ini sebenarnya kalau saya semuanya kita, Celeni, ada Sela, ada Cerina, ada Cenorita, ada juga Kogale dan lain sebagainya, ada juga Dolan, semuanya tanpa Yesus nothing. Makanya kita perlu untuk datang kepada Tuhan. Kita tuh perlu untuk datang kepada Tuhan. Nah, saya mau nambahkan sedikit saja. Kalau misalnya kita lihat di Lukas 5 ayat 15, nih, buku ini yang saya nganu. Kalau misalnya kita lihat, tulisannya terlalu sibuk, justru harus berdoa. Di Lukas 5 ayat ke-17. Lukas 5 ayat ke-17. Ayat 5 ayat ke-15, sorry. Lukas 5 ayat ke-15. Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Berapa banyak dari kita tuh yang saat ini
sudah mulai normal ya, sudah mulai kita ini kerja seperti biasa, yang sekolah juga sekolah meskipun online, sudah mulai sibuk kembali. Dan kita ini relatif kalau kita ya, kalau misalnya saya, kita misalnya mau ke Kertajaya Indah, apa kita perlu muter dulu ke daerah mana yang ke Waru? Enggak toh. Nah, kenapa? Karena kita kepinginnya tuh cepet. Kita kepinginnya tuh menghilangkan semua hal yang enggak penting bagi kita ya. Bagi kita tuh enggak penting kalau misalnya kita ini ke Waru dan lain sebagainya. Sama dengan kita hidup. Kita ini hidup kadang-kadang kita ini menghilangkan hal-hal yang enggak penting. Bagi kita sebenarnya penting, tapi bagi kita enggak penting. Yaitu apa? Doa. Seringkali kita ini merasa doa itu hal yang enggak penting. Ya sudahlah, wis doa, Tuhan yang ngerti kok aku mau nih apa. Aku perlu gini, perlu makan, perlu apa, Tuhan kan tahu. Toh ya aku enggak doa, Tuhan tetap kasih. Sometimes ya, kita ini bisa mengingat semua hal, mungkin tadi juga dibilang film Korea dan lain sebagainya. Tapi kita melupakan satu hal, yaitu doa. Kehidupan doa kita. Aku ada sebuah quote dari hamba Tuhan. Ini karena enggak bisa di itu, tak ginikan aja deh. Enggak deh, tak itu aja. Sorry, kalian akan melihat fotoku dengan Zia. Oke, ini dia quote-nya, terlihat ya. There are 4 principles we need to maintain. First, read the word of God. Second, consume the word of God until it's consume you. Third, believe the word of God. Fourth, act on the word. Kebanyakan kita ini sebagai anak Tuhan, kita ini melupakan ini loh, kayak ya hal-hal yang seperti ini. Sorry, tak kembalikan. Nah, kita melupakan hal-hal yang seperti itu. Kita ini tidak berdiri pada sesuatu yang tidak tergoncangkan, yaitu apa? Firman Tuhan. Nah, dan juga cerita hakim yang lalim, kita melihat itu terus dibilang kalau misalkan hakim yang lalim itu yang tidak percaya Tuhan. Tuhan bilang, tidakkah Tuhan akan menjawab dengan segera? Saya juga pernah bilang kalau misalkan Tuhan, ada satu suara itu yang sangat indah bagi Tuhan. Bukan suara serafim yang kudus-kuduslah Tuhan, bukan itu. Suaranya yang indah adalah suara setiap kita yang datang. Ya Tuhan, pada hari ini kita bangun saat teduh. Itu loh suara yang indah bagi Tuhan. Kayak misalkan seorang papa, pasti yang suara yang paling indah adalah anaknya ketika datang. Pak, aku lupa bisa bikin apa, misalkan bisa bikin sepeda, bisa bikin apa. Papanya pasti sangat senang. Demikian juga Bapa di surga. Bapa di surga itu sangat senang kalau misalkan kita ini datang kepada Dia. Dan karena Tuhan itu juga lebih rindu untuk kita ini diberkati. Tuhan itu lebih rindu untuk kita ini ya dipakai gitu loh hidup kita. Untuk hidup kita ini dekat kepada Tuhan. Oke? Ya sudah, adakah yang itu berulang tahun? Tidak ada. Ya sudah, pengumumannya nanti waktu hari Sabtu akan ada ngobat Sabtu ini. Nanti iklannya akan menyusul. Dan ada yang ulang tahun tapi enggak ikut. Oke, ya sudah. Kalau gitu kita tutup ya di dalam doa ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan, kami kembali Tuhan. Diingatkan Tuhan, bahwa Tuhan kami perlu Tuhan untuk membangun hubungan dengan Engkau. Kami Tuhan sejatinya Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami ini nothing Tuhan. Ya Tuhan, biar Tuhan setiap hari Tuhan kami dapat Tuhan membangun kehidupan doa kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih intim lagi Tuhan dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dan melindungi kami. Kau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, thank you, God bless everyone. Yang mau ikut, bisa ikut. Kemudian yang